Mas Her, saya mau cerita, jujur ini ya. Saya nggak tahu ini halusinasi saya atau emang beneran nyata, Mas. Dari kemarin, saya itu nggak tahu digangguin apa. Dari awal ada yang ngetok-ngetok, terus saya duduk di ruang tamu kok kayak ada yang ngeliatin. Terus malamnya waktu Mas Heri itu tidur di sebelahnya Mas Malik lagi main HP, ada bisikan dia lagi ada bisikan suruh ngambil kopi, padahal Mas Malik di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Jin Misteri yang akan selalu menemani Anda cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misteri yang diambil kisah nyata. Jadi, gue sendiri namanya Kang Jin yang akan selalu menemani Anda cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang diambil kisah nyata langsung. Kita akan selalu mengundang dari narasumber ini kisah nyata, bukan karangan atau settingan dari cerita-cerita karangan tersebut. Pokoknya teman-teman saksikan terus channel di Kang Jin Misteri. Untuk teman-teman yang mau jadi narasumber di WhatsApp saya nih ya. Kang Jin dari Pekalongan asli kota Pekalongan. Nah di sini gue sudah ada narasumber nih namanya Mas Hendrik yang akan menceritakan pengalaman mistis. Dulu pernah bekerja di sebuah warung pecel lele di daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi Mas Hendrik ini banyak mengalami janggal dari gangguan makhluk astral, mengganggu dari sebuah karyawan gitu ya. Jadi Mas Hendrik ini pernah pas kopi bosnya ini melakukan ritual pesugihan penglaris. Oke, yang penasaran ceritanya kita sapa dulu dong Mas Hendrik. Dokter Mas, sehat? Sehat, alhamdulillah. Makasih ya Mas sudah mau datang di Kang Jin Misteri. Semoga Mas Hendrik ini selalu sehat gitu ya. Amin, amin, amin. Dan semoga cerita dari Mas Hendrik ini bisa diambil hikmahnya untuk penonton gitu ya. Iya, Jadi yang namanya makhluk astral, terus kisah-kisah nyata itu kan makhluk gaib itu pasti ada ya Mas. pasti ada. Jangan di skip ya, biar teman-teman bisa mengambil hikmahnya cerita dari Mas Hendrik yang penuh misteri yang diambil kisah nyata. Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Jadi waktu dulu itu sekitar tahun 2016-an kan ya, kalau nggak salah itu. Itu tuh dulu itu saya sebenarnya sih ke sana itu, ke daerah Banyuwangi itu nggak ada niatan ke sana, Mas. Dari awal itu nggak ada niatan buat kerja apa, di sana mau ngapain kayak gitu. Dan nggak, apa namanya, saya itu nggak pengen ke Banyuwangi, nggak ada rasa kayak gitu. Jadi waktu itu saya langsung pergi dari rumah, karena emang di rumah bener-bener ada problem yang mungkin buat saya udah muak banget kan. Terus saya ke stasiun Pekalongan, stasiun Pekalongan. Di situ kan, waktu itu kan kalau saya itu pakai HP itu ndak HP Android kayak gitu, Mas. Jadi kalau sekarang kan mungkin, mudah untuk akses tiket-tiket kayak gitu kan Ya. harus ke sana, terus di sana ngantri panjang, ngantrinya lama sampai berjam-jam. Terus saya udah ke terminal. Nah, di situ terminal, di situ saya bingung malah. Loh, saya ngapain ya? Mau kemana? Bingung banget ini mau kemana? Kayak gitu. Terus saya buka-buka HP itu ingat satu orang, itu orang Banyuwangi, itu teman saya, cuman jarang kasih kabar. Dulu itu teman waktu ketemu waktu dia ada di Pekalongan, terus saya ketemu dia, kita ngopi-ngopi bareng, cuman itu aja ketemunya. Terus minta nomor HP. Nah, pas waktu itu tuh saya ngubungin dia. Jadi saya bilang, namanya kan Mas Heru kan. Mas Her, di mana? Nah, di situ dia langsung balas. Pas kebenaran dia langsung balas. Sini, Banyuwangi. Kenapa? Mas, suntuk Mas. Ada kerjaan nggak? Apapun lah. Yang penting saya bisa kerja. Yang penting saya bisa keluar kota. Kalau mau ke sini. Langsung ke situ atau gimana, Mas? Ya ke sini nanti saya masukin kerja tempat saya. Kayak gitu. Nah, setelah itu saya langsung dikasih alamatnya. Kalau dari
kalau ke Banyuwangi itu kan jadi dia nggak bisa langsung ke Banyuwangi, Mas. Jadi nanti transit dulu di Surabaya, baru Surabaya nanti ke Banyuwangi waktu itu. Nah, setelah saya, hubung-hubungan sama Mas Heru, saya disuruh ke sana, saya transit dulu di Surabaya, terus di situ Mas Heru telepon, "Kamu situ aja, saya ke sana, saya yang jemput kamu ya." "Iya, Mas." Nah, singkat cerita itu, ketemu, dia jemput ya, terus saya dibawa ke tempat bosnya, kayak gitu. Di situ itu kayak rumah kecil, maksudnya kontrakan di situ, cuman itu masih punya bosnya, Mas, Iya. gitu. Dan di situ juga nggak cuman Mas Heru aja yang kerja, tapi ada sekitar ada, 3 orang, 4 sama Mas Heru itu. Nah, cuman di situ yang paling lama itu Mas Heru itu. Senior ya? Senior, dia paling senior di situ, yang paling pertama ikut sama bosnya itu. Nah, di situ setelah itu saya istirahat, apa namanya, ya istirahat, mandi, tidur, mandi, istirahat, makan di situ. Nah, habis itu kan sampai di situ itu malam, Mas. Sekitar habis Isya itu udah Iya. sampai situ. Nah, di situ adalah, Mas Heru, malamnya kan ngobrol sama Mas Heru, "Kamu kenapa? Kok tumben mau kerja ke sini?" Ya gitu, tumben hubungin saya. Karena memang, dari awalnya emang biasanya saya nggak pernah hubungan sama dia, cuman, di sebatas di, apa namanya, ya tanya kabar tapi nggak sering banget kayak gitu. "Ini Mas, saya pengen kerja, untuk di rumah." Kayak gitu. Nah, terus dia bilang, "Mau nggak kerja di sini?" "Di mana ini, kerja apa?" "Ya ikut saya. Ini ada bosnya, rumah bosnya di sebelah," kayak gitu kan. Karena itu kan kontrakan, jadi kontrakan dekat sama rumah bosnya. "Jadi apa Mas ini? Kerja apa?" "Udah, kamu bantu-bantu saya aja. Di sini ada warung bosnya itu pecel lele, dia ya rame. Kalau urusan gaji gimana Mas?" "Ya pokoknya sesuai lah," gitu. Nah, setelah itu malamnya, kita istirahat semua, tidur, terus paginya, saya sama Mas Heru itu ke rumah bosnya, kayak gitu. Nah, di situ bosnya bilang, tanya, "Wong endi Mas? Orang mana?" "Kalongan Pak." "Niat kerja ya?" "Iya, niat Pak. Saya niat Pak." "Ya udah, kalau gitu bisa mulai nanti malam." Kan itu kan pecel lele berarti buka itu setar itu pokoknya jam 3 itu udah mulai masak, nyiapin bahan-bahan, Mas. Kayak, apa namanya, dagingnya inilah itulah kayak gitu. Nah, di situ dari jam 3 itu kan buka, waktu saya diajak sama Mas Suruh ke bosnya itu kan pagi. Nah, bosnya itu, "Nanti sore ya, langsung berangkat aja," gitu kan. Langsung kerja itu? Langsung kerja. Nah, di situ saya diajak jam 3 habis asar itu, saya, diajak, bersihin, apa namanya, kayak ayam, Iya, iya. bebek, kayak gitu kan, lele kan, segala macam, terus bikin bumbu, di blender lah, di inilah, di itu, kayak gitu kan. Terus setar itu mulai apa, ke ruko lapaknya itu, ke rukonya itu sekitar jam 5. Iya. Nah, jam 5 di situ. Nah, di situ itu ya saya cuman bantuin, awalnya sih cuman cuci piring, Mas, kayak gitu. Disuruh cuci piring, Iya. terus kalau ada piring kotor di depan, habis orang makan dibersihin semuanya, lap meja, dilap kayak gini. Di sana itu kayak gitu saya. Nah, itu tuh sebenarnya awal saya di situ emang kayak apa ya, jadi kayak emang kalau orang Jawa itu bahasanya apa, siup apa gimana, Beda tuh apa senyap tuh? kayak gitu loh. Lembab apa ya? Lembab, Nah, kayak pengap-pengap ya? pengap kayak gitu loh. Hawanya tuh beda banget, Mas. Iya. Bener, hawanya beda banget. Nggak Ger kayak biasanya, bener. gerah itu ya? Iya, kayak, entah itu mungkin kan cuci piring kan di belakang Iya. kan. Mungkin kan saya berpikirnya, ini mungkin di belakang. Kayak gitu, ventilasi cuman beberapa doang kan, terus ada pintu belakang, cuman kayak gitu tok. Nah, mungkin karena itu pengapnya kayak gitu kan.
Nah, ya udah saya maksudnya saya nggak ambil berpikiran negatif itu ndak Masa awalnya di situ, bodoh. masa bodoh di situ. Nah, setelah berjalan itu 3 hari, waktu 3 hari, itu kan hari ketiga di situ tuh saya emang nggak bisa tidur, Mas, waktu itu. Nah, karena kan itu kan off itu sekitar memang, Mas, tempatnya itu rame banget, bener, Iya, rame, bener-bener rame. Itu kita start jam 5, itu selesainya itu habisnya itu sekitar jam 10. cepet ya, Mas, ya? Cepet, Mhm, bener cepet. mhm. Cepet, ya setelah jam 10 itu kita pulang paling ndak sampai di kontrakannya itu di mes ya, kalau Iya. ini di mes itu sekitarnya jam 11, jam 12 lah, kayak gitu. Nah, waktu di situ kan yang lain pada tidur, saya itu nggak bisa tidur. Baru sehari berarti baru sehari kerja itu? Tiga tiga Oh, hari 3 hari ya? 3 hari. Kalau yang sehari 2 harinya saya bisa tidur normal, Mhm, karena mungkin masih pertama jadi capek kan, heeh. langsung tidur. Cuman pas hari ketiga itu bener-bener saya nggak bisa tidur, kayak kepikiran tapi kepikiran apa gitu Beda kan. itu. Heeh. Nah, terus situ kan, jadi itu tuh mesnya itu masih satu gerbang sama masih satu pagar. Jadi pagar dikelilingi, Iya, ini rumah bosnya yang besar, terus ini kontrakan, buat karyawannya. karyawan. Nah, buat karyawannya. Ya di situ jadi saya nggak bisa tidur, terus saya keluar, saya itu heran, Mas, satu kayak gitu, heran. Saya keluar, saya kok lihat orang, entah itu bosnya atau bukan, dia keluar, terus, bawa apa ya namanya ya itu ya? Dupa apa Dupa yang Cina, iya yang kayak Cina itu, yang heeh, panjang itu loh. panjang dupa Cina. Jadi dupa itu 2 ditaruh di tangan kanan, di bawah tangan kanan. Terus di sininya itu nganu ngelipet tikar, Iya, terus sini itu kembang. Bunga apa sih ya namanya ya? Kayak bunga kantil apa tuh ya? panjang itu, Mas, Panjang. kantil. Nah, di situ kayak gini. Nah, terus dia ke sampingnya itu kan kayak nggak tahu itu garasi atau bukan, karena kan emang di sebelahnya itu emang ada garasi kayak gitu. Tapi saya nggak pernah lihat itu buat naruh mobil atau motor, itu enggak. Jadi kayak rolling door itu tutupan. Nah, dia itu ke situ, pas di sampingnya itu pintunya dibuka, dianya masuk sebentar, cuman masuk tok. Terus dia itu keluar, dia gelar tikar. Nah, dia itu menghadap sama rolling door-nya itu, Mas. Mhm. Tapi posisi rolling door-nya itu kebuka. Nah, dia itu kayak apa? Lidi itu ditaruh di depannya, bunga kandilnya itu ditaruh di depan lidi itu, bener-bener jelas banget, Mas, itu. Jadi dia itu kayak apa ya? Kayak Berdoa. iya berdoain loh. Padahal dia kalau pikiran kita kan mungkin itu ada lidi kayak gitu, orang Cina kan mungkin. Tapi dia bukan. Dia emang orang asli situ. Kayak gitu, dia Mhm. orang asli situ, Mas. Nah, setelah itu ya saya jadi di situ itu kan ada seketan itu loh, Mas, kayak gerbang, kayak tembok tinggi, seketan ya mungkin sampai ke perut lah kayak gitu. Cuman kan di depan rumah bosnya itu ada pohon, ada tanaman tapi yang agak tinggi sampai, sadada kayak gitu. Mhm. Jadi waktu bosnya di situ itu saya cuman liatin kayak gitu, saya lihat bosnya, tapi bosnya nggak lihat saya karena ketutupan itu, kayak gitu. Jadi saya bisa menyaksikan ini, bosnya lagi ngapain itu. Nah, setelah itu saya tungguin itu dia habis itu udah masuk. Jadi semuanya ditinggal situ. Kayak gitu. Tinggal masuk, terus ditinggal masuk. Saya di situ dipanggil sama Mas Heru. Mas Heru keluar. "Woi, ngapain situ?" Mhm. Saya kaget dong. "Wah, enggak, Mas. Ini orang saya cuman ini tok, nggak bisa tidur, mau cari angin lah, masuk masuk masuk," kayak gitu. Jadi Mas Heri itu kayak tahu tapi kayak apa ya, jadi dia itu kayak apa ngalingin sesuatu kayak gitu loh. Mhm. Dia tahu saya lagi apa di situ, mungkin dia udah lama mungkin di situ, Mas, saya juga nggak tahu, orang tiba-tiba dia manggil kan.
Ya setelah itu saya masuk, saya ditanyain sama Mas Heru, ngapain kamu di situ? Gini Mas, saya sih tadi emang nggak sengaja lihat bosnya itu keluar bawa apa namanya lidi yang bisa nyala itu loh, kayak itu. Terus ada bunganya kandil juga di situ. Terus ada itu loh rolling door di samping rumah yang mepet sama rumah. Oh itu udah biasa, Udah biasa. udah biasa. Itu buat apa sih Mas? Kan apa ya, bosnya kan bukan Cina. Ngapain dia kayak gitu ya? Udah bukan urusan kita. Yang penting kita kerja aja di situ. Iya. Nah setelah itu udah saya tidur. Terus selang seminggu itu selisih seminggu lah yang datang itu, saya berarti di situ itu saya itu berarti di situ kan berarti berlima sama saya, ada 3 orang yang udah di situ, terus Mas Heru, terus saya kan. Nah waktu itu udah apa namanya, waktu itu bukan berarti mau open ya, mau buka itu kan jam 5 kita start, kita ke tempat itunya, rukonya. Jadi itu bentuknya ruko Mas, tempat jualannya itu ruko. Nah di situ waktu saya di situ seminggu itu saya udah bisa ngelayanin itu kan. Jadi di bagian depan udah nggak apa namanya langsung ke belakang itu enggak. Berarti udah lumayan apa lah? Udah lumayan hafal. Nah di situ tuh waktu ada yang beli, terus saya uangnya kan kembalian kan, saya buka laci, jadi laci tapi ada bungkusan hitam Mas. Bungkusan hitam. Iya, bungkusan hitam, pokoknya bungkusannya warna hitam, terus ada talinya warna merah, kayak gitu, talinya warna merah. Nah di situ saya nggak tahu itu apa, cuman kan kayaknya sih ya emang kayak panjang-panjang kayak lidi dimasukin atau jarum apa kayak gitu di situ, di lacinya. Iya. Di sebelah pojok tapi yang agak ke dalam, Paling gitu. belakang itu. Iya paling belakang. Jadi waktu saya buka, Panjang berarti Mas. apanya? Lacinya lumayan Panjang. Mm-mm. Betul. Memang panjang. Jadi waktu saya buka kan bukanya terlalu kan lebar. Jadi saya lihat di situ, ya sempat diem kayak gitu. Cuman saya langsung apa? Jadi saya diem itu lihat ini apa gitu. Ini apa, bungkusan apa? Cuman kan waktu itu kan saya diburu-buru sama pembelinya, kembalian kayak gitu. Mas cepet Mas, susuke kembaliannya kayak gitu kan. Nah habis itu udah saya nggak mikir apa-apa. Nah di situ saya tanya sama si namanya Iqbal, di situ ada saya tanya sama Iqbal itu waktu kita udah jam setengah 11, jam 11 itu kan udah apa namanya, udah prepare, udah closing Mas, udah off kayak gitu loh, udah mau tutup. Nah di situ saya tanya Iqbal, kan Iqbal itu kan bagian depan toh, jadi dia itu kayak pembelian ya, dia seringnya dia kayak gitu. Saya tanya sama Mas Iqbal, saya tadi buka laci nggak sengaja bagian belakang itu kok ada bungkusan, itu buat apa Mas? Bungkusan apa itu? Saya itu nggak tahu deh, orang emang dari saya awal kerja di sini itu tuh ada di situ, saya aja heran itu buat apa. Tapi kata Mas Heru yang udah lama di sini, itu tuh udah lama waktu Mas Heru ikut bosnya, waktu bosnya itu ngelayanin juga, belum punya karyawan selain Mas Heru. Kayak gitu si Iqbalnya. Oh gitu ya Mas ya, penasaran saya. Udah nggak usah diituin, nanti malah kita yang salah. Udah pokoknya kerja yang lempeng, yang lurus-lurus aja lah, netral-netral aja gitu. Nggak usah mikirin hal-hal lain, itu semua urusannya bos. Nah setelah itu udah, nah di situ itu saya kita kan pulang, terus 2 minggu saya di situ, itu tuh waktu mau apa namanya buka,
jam 5, ibaratnya waktu itu nggak jam 5, jam Malam hari. 4, jam 4 malah lebih awal. Jam 4 itu saya itu posisi nggak tahu Mas, perut sakit kayak nggak enak banget ya. Perut sakit pokoknya saya nggak masuk lah, nggak berangkat kayak gitu kan. Jadi kayak si Iqbal, terus Mas Heru, terus 2 yang lainnya itu dia ke sana semua, ke itu semua, ke Warung. warung semua, ke ruko semua. Jadi itu kan ruko sama rumah bosnya sama mes kita itu kan nggak jauh Mas. Jadi masuk gang itu kan. Iya. Rukonya itu di pinggir jalan besar kayak gitu. Jaraknya mungkin sekitar 100 meter, orang jalan kaki aja cepat kok. Kayak gitu kan. Nah, setelah itu mereka udah pada ke sana semua. Terus setelah maghrib, habis maghrib pas, saya kan di situ kan sendiri Mas. Karena kan saya di situ izin sama bosnya. Nggak masuk Pak, ini nggak berangkat ke situ Pak, nggak warung misalnya lagi nggak enak badan ya gitu kan. Nah, habis maghrib pas itu saya mau ke belakang kamar mandi kayak gitu. Jadi kalau kamar mandinya di situ kan dipisah sama mesnya Mas. Jadi sama tempat tinggal kita itu dipisah. Jadi ruang tempat tinggal kita kontrakannya, terus kamar mandi itu nggak satu atap, di belakang kayak gitu. Jadi kalau kita mau ke kamar mandi ya buka pintu belakang dulu baru kamar mandi kayak gitu. Berarti peta-petaan gitu. Iya. Jadi di kamar mandi sendiri kayak gitu. Nah di situ tuh saya kamar mandi ya kan, terus saya buang air kecil di situ. Nah setelah itu emang di situ tuh waktu saya buang air kecil ada yang gedor-gedor Mas, ketuk kayak gitu 2 kali. Jadi tuk-tuk kayak gitu. Saya kira kan mungkin ada anak-anak yang pulang nih. Jahil itu Ya kan, saya langsung bilang, bentar, lagi pipis, gitu kan, lagi buang air kecil. Bentar dulu, gitu kan. Nah, udah diem. Waktu saya nyiram, ketok lagi 3 kali, tuk 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 gitu. Bentar, kan saya agak keras suaranya kan, orang udah dibilangin bentar dulu, bentar, kayak gitu kan, bentar, nanti dulu. Setelah saya keluar nggak ada orang, kosong. nggak ada orang sama sekali. Pintu depan juga tutup, pintu belakang ya masih kebuka emang kayak gitu. Bener-bener nggak ada orang, padahal dari saya nyiram, dari dia ngetok sampai saya nyiram itu nggak ada 1 menit Mas, hitungan detik loh. Orang dia ngetok saya bilang bentar, habis saya nyiram 2 gayung terus saya buka, masa iya orangnya mau kemana sih? Ngumpet dia di mana? Pasti kan saya tahu. Tapi pas waktu masa ngomong bentar tapi nggak ada jawaban. Nggak ada. Dari awal saya ngomong bentar kayak gitu kan, ketuk 2 kali bentar. Ya udah diam dulu dia. Berarti sekitar 1 menitan lebih, 2 menit kali kayak gitu kan. Terus ketuk lagi 3 kali. Nah di situ tuh saya bilang langsung keras, bentar kayak gitu. Bentar gitu. Nah terus saya 2 gayung tak siram, saya buka nggak ada orang sama sekali. Logikanya kan masih ada Mas. Harusnya ada kan. Saya buka itu kan dari saya bilang bentar terus dia ketuk, saya bilang bentar terus saya buka juga kan, nggak, jaraknya kan nggak ada sampai 1 menit Mas. Ibaratnya kalau orang jahil terus ketok-ketok lari kan kelihatan ya. Iya makanya kan aneh kan. Nah di situ itu jadi kayak apa ya saya tuh heran, ini siapa nih orang jahil, anak-anak apa bukan? Soalnya kalau saya pikir kalau orang lain di situ nggak mungkin Mas. Soalnya apa, kontrakan sama rumah bosnya itu sebelahan, semuanya itu dilingkari pagar Mas. Dilingkari pagar tinggi sampai 2 meter kok, dikelilingi itu. Dan di belakang itu tuh emang kebun, tapi masih di dalam pagar. Masih kebun tapi di dalam pagar. Logikanya kalau dia lari atau ngumpet kan pasti kelihatan Mas. Pasti kelihatan. Nggak kosong ya. Iya kosong. Nah terus saya masuk ke dalam ya kan, saya pintu kuncinya semuanya saya tutup lah
Kayak gitu saya, tiduran itu di kamar lah ya, tiduran di kamar, saya main HP. Nah, di situ saya WA si berarti Mas Adam. Nah, jadi saya itu kerja 5 orang, itu saya, Mas Heru, Iqbal, Mas Adam, sama Mas Malik. Iya. Itu saya hubungi Mas Adam situ kan. Mas, kesini bentar ke kontrakan gitu. Ya ya ya, tak bawain makanan ya. Kan soalnya kan saya kan masih sakit kayak gitu kan. Tak bawain makanannya, tak kayak jangan itu kayak sayur kayak gitu loh. Tak kasih sayur ya, bawain sayur. Terus dia datang Mas Adam. Mas Adam datang, situ saya cerita, Mas, tadi saya pipis buang air kecil kok ada yang ngetok-ngetok 2 kali. Gitu. Saya bilang terus terang, tapi nggak ada orang. Padahal jaraknya itu cuma nggak ada 1 menit, berapa detik tok. Tapi nggak ada orang. Di depan gerbang juga udah tutup. Ada lagi. Mas Adam bilang kayak gitu. Tapi dia nggak bilang ada lagi, enggak. Jadi kayak kayak tahu dia ada lagi kayak gitu. Kayak gitu loh. Nah, di situ saya sih emang saya dengar dia bilang kayak gitu, tapi saya nggak bilang ada lagi apa Mas, enggak. Ya gitu. Jadi Mas Adam itu cuma bilang, kamu ini lagi sakit, pikiranmu itu lagi nggak karuan. Iya. Udahlah, istirahat. Nih, tak bawain sayur, nasi, sama ayam, makan. Tadi bosnya sempet pesen, pokoknya ini dimakan kayak gitu, biar besok agak mendingan kayak gitu kan, biar besok ada mendingan. Iya Mas Adam. Setelah itu udah Mas Adam ke sana, kasih saya makanan ke kontrakan. Itu kan dia udah ke sana Mas, jam 9 malam, hari itu juga, malam itu juga 9 malam. Itu saya di situ itu emang waktu saya sendiri di situ, kayak ada orang yang maksudnya kayak jadi kan itu kan saya nggak di kamar lagi, karena kan setelah makan saya di depan TV, di ruang tamu kan. Jadi itu kan bentuknya L. Ini ruang tamu, ini tembok, sini L, sini kan TV, di sini rebahan, ya kan. Nah, itu saya di ruang tamunya. Dari berarti sebelah kiri saya itu kok kayak ada orang liatin. Itu. Padahal di situ ya nggak ada jendela atau apa. Jendela kan di depan saya. Jadi kayak ada ngeliatin, ya gitu. Benar-benar ada yang ngeliatin, kayak ada merhatiin ya gitu kan. Mungkin saya keingat ucapan Mas Adam doang sih. Jadi ya, kamu itu lagi sakit kayak gitu. Mungkin kan karena pikiran saya aja. Nah, saya nggak hirau kan itu, nggak ngurusin itu ada orang ini. Cuman nggak saya hiraukan banget. Nah, setelah itu anak-anak pada pulang. Nah, udah pulang semua. Posisi saya di situ, terus malamnya itu kan anak-anak kan langsung pada tidur Mas. Ya ada yang game itu Mas Malik, dia sendiri game. Iya. Tapi waktu di situ tuh lampu itu udah digelapin semuanya. Jadi ada cuman TV nyala, lampu itu dari TV tok di ruangan itu. Nah, di situ kan saya di depan TV, terus sebelah saya itu Mas Malik. Dia ke belakang, katanya mau, Pak Nguyuh, saya mau buang air kecil dulu. Dia langsung ke belakang, saya main HP. Tapi memang di situ lama banget dia, nggak tahu buang air besar atau buang air kecil kan. Nah, di situ itu saya bener-bener di sebelah saya itu kan tadi Mas Malik kan, karena HP-nya ada di situ kan waktu dia pergi itu. Nah, dia itu kayak di telinga saya itu ada, "Ndrik, ambilin kopi." Nah, pas di depan saya itu ada kopinya Mas Malik. Ada kopinya Mas Malik. Kopinya saya, Iya. saya air putih, sebelahnya air putih, itu kopinya Mas Malik. HP-nya Mas Malik digeletakin di situ, game-nya aja masih jalan. Cuma di pause doang, Iya. ya kan. Di telinga saya, "Drik, ambilin."
Drik, jukoke kopi, Iya. ambilin kopi. Lah saya jawab, saya nggak respon kayak gitu kan. Ambil sendiri sih Mas, orang di depan kayak gitu. Saya bilang, oh iyalah Mas Male ke belakang sih. Iya. Kan aneh kayak gitu loh. Mas Male ke belakang. Siapa sih yang apa di telinga saya itu kok jelas Banget ya. banget Mas. Jelas. Kayak kayak orang ya kayak Bisikin ngobrol gitu. kita ini kayak ngobrol Ngomong gini. gitu. Drik, jukune kopi, ambilkan kopi. Jukut, ambil sendiri sih Mas, jukut Iya. dewe sih Mas. Saya langsung ngeh ke sini, nengok ke kanan, Mas Male kan belakang. Berarti pas itu nggak ada orang Mas? Nggak ada, orang yang lain pada tidur. Iya. Ada yang berarti Mas Adam itu, saya ingat saya dulu itu Mas Adam di kamar, Mas Heru ya itu di sebelah Mas Malik, tapi Iya. udah tidur. Mas Heru kan kalau tidur kan ngorok Mas. Jadi dia memang udah tidur. Jadi bukan dia karena dia usil gitu enggak. Benar-benar ada yang kayak ngomong kayak gitu. Tapi kan Mas Malik kan Belakang. belakang dia. Ya kan? Nah, setelah itu kan saya astagfirullahaladzim. Iya. Siapa saya merinding langsung. Merinding gitu Mas. Benar-benar merinding Mas. Gila deh. Berarti malam itu kan berapa kali sih berarti Iya. kan? Berarti 3 kali saya, ih, ya Allah ada apa sih sebenarnya? Kayak gitu kan. Nah, setelah itu kan Mas Malik balik sini. Heeh. Saya nggak bilang, Mas tadi ada yang manggil saya gitu. Enggak, saya nggak bilang itu. Berarti cuma Saya diem. dipendam Mas. Saya diem, benar-benar saya diem kayak gitu. Saya Iya. diem kayak gitu. Nah, setelah itu udah pada tidur semua, saya sama Mas Salih udah harus tidur. Terus besoknya lagi kan saya memang belum sehat Mas. Nah, waktu mereka pada mau berangkat lagi itu besoknya kan. Berangkat lagi jam 5. Terus saya masih di kontrakan karena kan posisi belum sehat banget. Itu habis maghrib ya, saya ke kamar mandi. Saya buang air kecil lagi kan. Saya buka pintu, ada Mas Adam lagi teleponan. Ya kan? Iya. Jadi kan sebelah pintu belakang itu kan kursi buat kita nyantai kayak gitaran, minum kopi, nyantai segala macam lah di situ. Kayak gitu kan. Nah, kalau siang itu, kalau pagi kayak gitu loh. Nah, saya buka pintu kamar mandi, loh Mas Adam, nggak ke warung Mas, saya bilang. Dia diem. Jadi dia itu nelpon di sini, nelpon di sebelah kiri kayak gini. Cuman hadapnya itu hadap ke pintu itu Mas, pintu pintu kamar mandi kan. Saya buka, Mas Adam, nggak ke warung Mas, kayak gitu. Tapi saya bilangnya kan sambil jalan, kayak gitu. Nah, setelah di situ, Mas Adam datang dari depan, Iya. ya kan? Mas Adam datang dari depan. Terus Mas Adam berarti kan itu kan pintu depan tutup Mas. Saya lihat Mas Adam datang itu kan kelihatan dari jendela kan. Iya. Saya bilang, loh, tadi kok ada Mas Adam? Tadi siapa? Saya ke belakang nggak ada orang. Terus Mas Adam masuk, dia lihat saya di belakang, di pintu belakang. Priye, udah gimana? Udah sehat? Priye, wis sehat durung? Udah sehat belum? Ya alhamdulillah Mas. Terus saya tanya, baru datang Mas? Iyalah. Oh tadi di sana repot banget, Iya. bener-bener repot. Makanya saya kesini mau ambil cesan. Cesan HP ketinggalan tadi. Loh, tadi sampean pulang kan? Enggak, kata siapa? Kata siapa saya pulang? Orang saya ini baru pulang, baru mau ambil, oh, di sana itu repot semua, lagi rame. Kamu kamu nggak berangkat itu keteteran semua. Tapi ya nggak apa-apa kalau kamu sakit. Pikiran saya itu langsung, ih, tadi itu siapa? Yang teleponan itu kan? Iya, dia nggak jawab, cuman dia bilang gitu doang. Oh. Senyum tapi senyum Iya. bentar terus anggup kayak gitu doang. Berarti kan itu benar Mas Adam yang teleponan? Bener-bener wujudnya, rupanya, bener-bener Mas Adam, bener-bener Mas Adam Mas itu kayak gini. Mas, Iya.
Di situ kan saya nggak ngeh orang, "Ah, Mas Adam teleponan." Dia kan udah biasa kan kalau teleponan sama ceweknya kan. Emang kalau teleponan kan sama ceweknya kan nggak maksudnya nyendiri kayak gitu, nyingkir kayak gitu loh. Iya. Itu bener-bener, wah, ini bener-bener saya "Ih, ini ada nggak beres nih." Bener-bener saya, Allahu Akbar, gimana sih ini? Ini ada apa sih sebenarnya? Apa memang saya sakit, apa emang tempatnya, kayak gitu loh, ya kan. Nah, setelah itu malamnya itu mereka pada pulang, pada tidur, Mas Adam, Mas Malik itu udah pada tidur, terus, Mas Heru itu saya masih, melek, dia masih belum tidur, saya tanya, saya cerita kayak gitu, "Mas Her, saya mau cerita, jujur ini ya, saya nggak tahu ini halusinasi saya atau emang beneran nyata, Mas. Tadi, dari kemarin, saya itu nggak tahu digangguin apa itu. Dari awal ada yang ngetok-ngetok, terus, saya duduk di ruang tamu kok kayak ada yang ngeliatin. Terus malamnya waktu Mas Heri itu tidur di sebelahnya Mas Malik lagi main HP, ada bisikan dia lagi ada bisikan suruh ngambil kopi, padahal Mas Malik di belakang lagi buang air kecil. Terus tadi Mas, tadi itu kayak Mas Adam teleponan di belakang habis maghrib. Saya buang air kecil, saya buka pintu, kok ada Mas Adam teleponan. Saya kira itu Mas Adam beneran. Nggak taunya Mas Adam datang dari depan. Dia, saya tanya baru datang sekarang, bukan tadi. Terus yang di belakang ketemu saya siapa yang teleponan? Saya ngomong terus terang. Terus Mas Heru bilang, ini tuh udah biasa, Andri. Saya dulu itu di rumah bosnya. Bukan ini tuh, jadi waktu ada karyawan 2 dibuat kontrakan ini, kayak gitu. Dibuat kontrakan ini, jadi yang tinggal di situ pertama itu Mas Heru sama Mas Malik dulu. Berarti Mas Hero sudah tahu betul ya? Dia udah paling lama ikut Paling sama lama. bosnya. Dia itu katanya udah sering diganggu, katanya pernah lagi buang air besar ditendang dari depan, katanya Mas. Dia ceritanya kayak gitu. Ada yang terus lagi tidur kayak ada yang ngelonin cewek kayak gitu. Di situ waktu kontrakan itu Iya. ada, bukan di rumah bosnya itu, enggak, bukan di rumah bos, tapi waktu kontrakan itu ada Mas. Jadi Mas Heru udah tahu banget gitu. Cuman dia itu maksudnya kalau ada yang cerita kayak gini, dan bukan saya aja yang ngalamin dulu kayak gitu. Ya Iya. Mas Heru sih, ya kamu masih baru, kowe si anyar. Jadi ya wis, nggak usah berpikir macam-macam, wajar kayak gitu. Dibawa santai, dibawa tenang, jangan dibawa pikiran, jangan takut. Biasa anak baru perkenalan kayak gitu kan. Nah, di dalam arti kata itu saya itu langsung berpikir, anak baru perkenalan. Loh, saya terus terang tambah pikirannya traveling lagi, mikir Bingung macam-macam gitu ya? lagi. Iya, maksudnya itu apa kayak gitu loh. Berarti kan kalau anak baru perkenalan kan emang di situ ada kan, Iya. ya kan. Nah, setelah itu saya berarti 3 minggu di situ, 3 minggu di situ itu saya nggak bisa tidur. Waktu malam itu nggak bisa tidur. Saya keluar lagi, terus saya lihat bosnya lagi ngelakuin yang saya lihat pertama awal di situ Mas. Iya. Bawa itu kayak lidi itu, terus kembang, terus bawa tikar kayak gitu. Di situ sama, ya orang itu saya udah pernah lihat, saya penasaran lagi dong. Saya liatin kayak gitu kan. Terus di sebelah kiri saya itu kan jalan umum lah. Jalan umum di gerbang itu kayak bener-bener wujud Mas. Bener sumpah, wujud banget. Nenek-nenek pakai selendang, maksudnya kayak nenek-nenek Jawa ya loh. Kayak nenek-nenek Jawa, rambutnya terurai kayak gitu. Terus
dia mungkin tingginya sesini saya, nggak tinggi dia, memang setinggi saya, kayak gitu kan. Jadi di sebelah kiri saya, kayak juga dia itu kayak liatin bos saya kayak gini, posisi sama kayak gini. Cuman saya benar-benar kenapa saya bilang wujud, saya lirik-lirik kayak gini mas, Iya. lirik-lirik kayak gini, bener-bener itu nenek-nenek, wujud asli, nenek-nenek kayak gini. Iya. Sama posisinya lihat bosnya, cuman lihat Iya. bosnya, lihat bosnya kayak gitu toh. Berarti sama-sama saya lihat bosnya, terus Nana itu lihat juga. Iya, liatin bosnya. Iya. Tapi Nana itu liatin Mas nggak? Enggak, Enggak. tapi benar-benar wujud di sebelah saya. Iya, iya. Benar-benar wujud banget mas. Ih, yakin di situ sih saya astagfirullah. Sebenarnya takut mas, Iya. benar-benar takut. Jam itu tuh jam 1, jam 2 kok, jam 1:30 kayak ya. Jam 1:30 kayak ya di situ. Jam-jam segitu nenek-nenek siapa sih? Iya. Jam Orang- malam loh itu. Malam. Orang di lingkungan situ, jadi kontrakan rumah bosnya, terus dikelilingi pagar, jarak kiri kanan dari semuanya itu kebun, terus kayak apa? Kayak empang, Heeh. terus sebelah kanannya juga empang kebun, baru rumah orang, emang kebun rumah orang, kayak gitu loh. Jadi ndak saling berempetan kayak tetangga-tetangga biasa, bener-bener deket, kayak gitu enggak rumahnya. Jadi dia tuh emang agak jarak-jarak banget lah. Terus pikir saya, nih, ini siapa sih nenek-nenek? Ya kan, nenek siapa nih? Di situ benar saya takut, bener-bener saya takut di situ. Cuman saya nggak, ya cuman saya ya nyebut doang. Jadi saya langsung baca, wah bisa saya mas. Al-Fatihah saya baca, Al-Ikhlas saya baca. Pokoknya yang saya tahu-tahu saya bacain mulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kan saya berarti nggak langsung lirik itu karena emang apa ya, takutnya kan waktu nggak berani itulah mas. Jadi saya cuma fokus ke lihat bosnya kayak gitu, cuman sambil lirik-lirik kayak gini, ini siapa Saya ya, tuh bertanya-tanya tuh Nana itu siapa gitu kan. siapa, iya Jam makanya malam loh itu. jam malam siapa itu nenek siapa ya gitu. Nah terus terus saya apa ngelagi tuh Mas Heru lagi yang manggil, Heeh. sama seperti awal itu Iya. mas. Mm. Mas Heru manggil, weh ngapain di situ lagi, kayak gitu kan. Nah, lah saya langsung kan posisi Mas Heru itu manggilnya kan di sebelah kanan. Saya langsung, mas, Iya. enggak, sama nggak bisa tidur mas aku. Heeh. Iya, podo wae sama saya, nggak bisa tidur. Gitu. Podo wae karo aku. Sini ngopi, oh, iya. Sini ngopi ngeteh. Saya langsung gitu, ya saya langsung ke sana kan. Terus di situ kan di teras ya. Di teras kan saya duduk, terus saya langsung lihat posisi saya berdiri tadi. Nggak ada orang, Kosong. kosong. Kan niat saya kan, kalau saya misalkan, kalau Mas Heru terus saya lihat, rasanya gimana. Cuman jadi saya mau pengen duduk di teras, jadi saya sambil lihat kayak gitu. Jadi nggak mau Mas Heru tanya-tanya banyak kayak gitu, karena pasti jawabannya ya itu Mas Heru kayak gitu kan. Nah, saya lihat itu nggak ada orang mas, Terus Nana kemana itu? nggak tahu mas. Padahal kan kalau di sebelah saya itu kan di Iya. dalam gerbang. Pas waktu posisi Mas lihat itu berapa meter jaraknya sama Nana itu? 1 meter ada, 1 meter. Berarti sekitar kurang lebih bersebelahan. 1 meter. Iya bersebelahan, Berdiri dia. berdiri, bener-bener berdiri. Nah itu kan saya berdiri itu Iya. kan, jadi saya berdiri sama gerbang itu jaraknya 3 meteran mas. Nggak mungkin dia berdiri di luar gerbang. Orang saya lirik bener-bener wujud kok. Nah, terus dia datang dari mana Mas? Itu saya yang bingung itu. Waktu saya dipanggil Mas Heru, saya datang ke Mas Heru, duduk di teras, saya kan langsung balik lihat posisi saya tadi kan. Iya. Nggak ada orang. Padahal kan itu ada gerbang kayak gitu loh. Otomatis kalau emang itu orang beneran, buka gerbang aja tahu mas, Iya. bunyi. Kan heran di situ. Itu apa, ini siapa kayak gitu loh. Saya nggak cerita waktu itu, malam itu saya nggak cerita sama Mas Heru gitu. Cuman kayaknya Mas Heru udah tahu, taunya itu dia langsung bilang, wes ora usah pikirin, udah nggak usah dipikirin yang tadi. Nah kayak gitu loh, dia langsung bilang kayak gitu.
Masa refleks Mas itu ada sosok itu misterius loh itu. Iya, refleks banget Mas. Ya. Ya awalnya sih emang saya kan perhatikan bos saya itu, dia itu ngapain ya, saya lihat kan, maksudnya saya bilang dalam hati kan, dia itu ngapain ya, 2 kali saya lihat dia kayak gitu kan, kayak gitu. Terus saya itu pasti kan saya nggak duduk, berdiri kan, berdiri kayak gitu, sambil tangannya kan saya ke belakang sambil liatin kayak gini, kayak gitu. Nah terus saya emang ada ngerasa itu memang, wah ada orang nih kayak gitu, cuman langsung saya lirik itu, wah nenek-nenek kayak gitu loh. Mukanya serem nggak, Mas? Serem sih enggak Mas, kayak Enggak, nenek-nenek biasa, biasa ya. bener-bener nenek-nenek kayak nenek asli normal kayak gitu, cuman kan dia pakai selendang, terus bajunya kayak apa sih ya, kayak Bahaya itu. enggak, kayak kembenan Oh, kayak kemben. gitu, Orang-orang dulu gitu itu. iya. Terus rambutnya putih terurai kayak gitu tuh. Saya bener-bener ngelirik itu bener-bener wujud. Wong ibaratnya kayak sampean ngelirik saya aja kelihatan Iya saya. benar. Tapi kerasa gitu kan. Hati-hati Kerasa orang gitu kan. banget. Jarak kurang lebih 1 meter. 1 meter ya sebelah Mas. Iya, sebelahan. Kayak kita ini kan kayak gini, Iya 1 kan, meter kan. iya. Nah, harusnya kan, siapa sih? Sebenarnya apa ini, ada apa kayak gitu kan. Terus waktu setelah saya dipanggil, saya duduk, saya lihat itu nenek gak ada, saya nggak bilang sama Mas Heru apapun. Terus saya ngobrol-ngobrol sama Mas Heru itu ya cerita, saling cerita apa namanya, sejarahnya saya ke sini, terus kenapa hubungi Mas Heru juga cerita dia apa namanya, kenapa dia kerja di sini kayak gitu. Ya saling cerita aja kayak gitu. Setelah itu udah tidur. Nah, pasti setelah saya kejadian sama nenek-nenek itu masih 2 harinya kalau nggak salah, 2 harinya itu Mas Adam kejadian juga aneh. Jadi itu kan berarti kan Mas Adam sama Mas Malik itu kan duluan Mas Malik. Nah di situ Mas Adam itu bilang kejadian aneh. Dia bilang semalam itu kayak saya tidur kayak ada yang nemenin. Kan dia kan seperti yang saya tadi bilang kan, dia selalu tidur di kamar. Di kamar itu dia tidur, kalau maksudnya kan di kontrakan itu kan bebas mau tidur di kamar ke ruang tamu, intinya kan udah tidur istirahat seenaknya badan kayak gitu, tempatnya mana kayak gitu. Nah pas Adam kan di dalam terus, ya kan di kamar. Ya di kamar itu kan pakai kasur busa tapi kasur lantai Mas. Nah di situ tuh dia itu ngerasa kayak ada yang nemenin tidur sebelahnya, cewek cantik kayak gitu. Ya itu pokoknya tengah malam, dia nggak bilang jam-jam berapanya, cerita sama saya. Itu waktu itu ceritanya cuman sama saya, dia bilang saya semalam itu kok tidur kayak ada yang nemenin, cewek cantik. Cewek cantik. Iya, cewek cantik, pokoknya cantik banget lah. Posisi Mas sudah tidur, saya tanya udah tidur apa belum, apa tidur ayam. Kalau tidur ayam kan dikit-dikit bangun kayak gitu kan. Ya saya emang kayak tidur ayam, memang kadang bangun, kadang itu melek kayak gitu, ngelindur atau ngelilir kalau bahasanya itunya Jawanya. Itu emang saya lihat dia berulang kali, saya buka tutup mata pun ada orang itu, cewek itu. Cuman kan saya nggak teriak, nggak langsung kaget atau apa gitu. Soalnya saya udah 2 kali kayak gitu. Nah, dia udah 2 kali katanya. Udah 2 kali kayak gitu. Jadi saya itu mau tahu dia itu siapa. Nah, setelah itu udah selang dari kejadian Mas Adam itu, selang 1 harinya, besok malamnya itu baru kejadian saya Mas. Itu yang paling buat saya itu pengen keluar dari situ, bener-bener udah nggak betah banget karena kejadian-kejadian aneh kayak gitu. Waktu yang lain tidur, saya masih bangun, belum tidur, saya tidur di depan TV. Itu 4 orang ya, saya, Mas Heru, Mas Adam, Mas Malik tidur di situ. Saya itu bagian
di sebelah berarti di sebelah depan TV pas, yang lain di sebelah kiri saya yang jejer, ya kan, tidur di situ. Waktu aku nggak tahu jam berapa, saya nggak tahu Ya. itu jam berapa. Saya kan kalau tidur suka tangannya saya ganjel sini kan, tidur kayak gini kan. Tangan ini yang kanan suka telentang kayak gini. Relax ya? Bener-bener waktu saya hadap ke sini tidur kayak gini, saya lihat emang ada bayangan hitam, bulunya banyak, hitam, kayak wujud orang kayak gitu. Ya kalau wujudnya sih emang kayak sejenis kayak genderuwo, tapi kan kalau genderuwo gede mas. Bener itu tidur di sini mas, Tidur sebelah. sebelah saya. Ini tangan saya ini buat bantal dia, Saya melek, astagfirullahaladzim, 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 sampai saya getar, bibir saya getar banget. Saya ngomong kayak gitu, ngucap kayak gitu, bener getar banget. Dia tuh tidur di sini tuh ngadep muka saya mas. Posisi tuh udah gelap semua, kayak gitu loh. Berarti Paling Mas ada tatapan Mas. tatapan langsung. Di situ situasi gelap semua, paling ada lampu dari luar, sorotan dari luar. Ya. Saya langsung astagfirullahaladzim, getar semua saya. Berat tak Mas tangannya Mas? Berat. Mau saya kayak gini susah banget. Iya. Kayak gitu. Jadi kayak kaku kayak gitu loh. Saya langsung kaku, astagfirullahaladzim. Siapa deh? Siapa? Gitu. Nah, terus di situ saya baca Al-Fatihah 3 kali saya kayak gitu. Terus saya Allahu Akbar, bisa mas keangkat. Allahu Akbar kayak gitu. Langsung Allahu Akbar, saya keras. Yang lain pada bangun. Ono apa? Ada apa nih? Teriak-teriak kenapa? Ya gitu kan. Enggak apa-apa. Mas, saya langsung bilang di situ ada orang-orang ada anak-anak lain juga. Saya bilangnya sama Mas Heru langsung. Mas, saya mau resign aja. Saya nggak kuat di sini. Saya resign lah. Nggak kuat di sini. Itu terakhir berarti Mas? Terakhir saya di situ. Bener-bener saya dibujuk sama yang lain, sama Mas Maling, Mas Adam. Apa-apa, halusinasi. Nggak apa-apa. Pikiranmu. Dia mukanya apa Mas? Hitam. Mukanya hitam. Jadi matanya sini itu ada bulunya, ini bulu semua, jadi sampai sini kayak monyet itu loh. Iya. Nah, tapi hitam semua mas. Matanya itu merah. Matanya merah. Kalau nyala sih enggak. Merah kayak gitu toh. Merah bukan merah nyala, jadi matanya merah agak keping-pingan gitu loh, kayak gitu. Serem banget mas. Iya, depan saya kok mas, hadap saya kok udah. Iya. Bener-bener apa sih ini sebenarnya. Allahu Akbar. Ya udah saya langsung Allahu Akbar gitu bisa keangkat. Saya langsung bilang, mas saya resign aja lah, saya udah nggak kuat di sini. Kalau kayak gini terus saya nggak kuat. Itu terakhir itu mas. Itu terakhir. Terus Mas Heru langsung bilang, pegang tangan saya sih, karena kan di situ saya benar-benar shock banget mas. Habis lihat kayak gitu kan. Takut mas. Iya takut banget saya. Bener-bener saya takut, langsung masih terbayang-bayang mas. Bahkan saya kalau sekarang bayangin masih bisa. Kayak apa, kayak wujudnya kayak apa, masih bisa mas. Berarti mukanya tuh kayak monyet itu berbulu itu. Iya. Kalau bisa dibilang nih genderuwo mungkin bisa. Bisa seperti lah. Genderuwo itu. Cuma bedanya itu kayak kecil itu loh, kayak seorang biasa. Kalau genderuwo mungkin kan besar kan. Dia gitu. Matanya melotot atau seperti biasa mas? Biasa kayak gini. Biasa. Jadi cuman biasa liatin kayak gitu. Tapi merahnya nggak nyala mas dia. Cuman merah tok. Jadi merah tok. Cuman bener-bener liatnya itu tajam. Kayak gitu. Lah pas berarti udah hadapan saya itu ini loh 30 cm. 30 cm kurang lebih. Iya. Itu ngadap saya kok. Itu posisi tidur juga, ampun. Kayak apa rasanya sih?
bener-bener saya down di situ Mas, Drop ya? bener-bener drop. Waktu saya bilang kayak gitu, Mas saya resign Mas Heru, kan saya kan bener-bener shock kan, jadi saya bilang saya resign, tangan saya sampai oh resign saya resign gitu kan, terus tangan saya dipegang sama Mas Heru, sabar, diam dulu, tenangin dulu, terus Mas Malik ambil air, minumlah, saya minum, situ saya cerita ada yang orang Mas di Berarti situ Masnya langsung tetap. ketakutan gitu ya? Iya ketakutan banget saya, bener-bener pikiran saya tuh udah saya nggak mau di sini, saya mau pulang kayak gitu kan, Langsung mau pulang gitu? langsung mau pulang, saya nggak mau saya tinggal di sini, udah saya mau pergi aja, mau pergi ngapain saya di sini, udah saya takut, bener-bener takut. Berarti itu terakhir udah berapa bulan itu Mas? Itu sekitar berarti ya udah mungkin 1 bulanan lebih, 2 bulan kayak iya kayak 2 bulan? satu bulan lebih lah, hampir 2 bulan itu. Nggak tes tahun? Nggak ada Mas, setengah tahun aja Belum ya? boro-boro. Baru awal ya? Iya, saya nggak tahu, saya bener-bener takut banget di situ. Orang dari awal saya ngerasa ikut cuci piring kayak gitu aja hawanya pengap kayak gitu kok. Saya udah ngerasa itu dari awal. Cuman kan niat saya itu kerja, terus Mas Heru yang lainnya juga bilang, udah nggak usah dipikirin itu hal apa pikiranmu kayak gitu kan. Ya saya manut-manut tok dong. Udah manut-manut aja saya, karena saya berpikir iya ini mungkin pikiran saya aja kayak gitu kan, saya nggak mikir hal-hal yang sampai sejauh terakhir saya lihat wujud hitam itu kan. Cuman kan dari kejadian-kejadian saya yang saya alami di sana, dari ketemu sosok nenek-nenek, terus Mas Iqbal ternyata bukan dia, ya kan, gangguan-gangguan lain, terus ada kayak jimat di laci bosnya gitu, bener-bener saya nggak tahu apa ini. Nah pokoknya setelah itu kan Mas Heru udah bilang sama saya waktu saya udah mau resign itu, malam-malam itu juga, gini loh Cah, gini loh apa, gini loh tak ceritain kayak gitu. Dia cerita Mas, memang sebenarnya di sini itu bosnya itu punya rerewangan, ya mungkin dia Mas Heru itu nggak bilang pesugihan, tapi dalam arti itu bisa dibilang pesugihan Mas. Dia punya rerewangan, intinya punya rerewangan. Dari awal Mas Heru di situ, Mas Heru juga udah dibilangin, kita semua nggak bisa kalau misalkan masuk di ruangan yang di rolling door yang apa namanya bosnya ritual-ritual itu Mas. Posisi di situ itu buat stok barang-barang kayak lele, ayam, itu masukin freezer di situ. Yang buat ritual bosnya itu? Iya, tapi kita lewatnya lewat belakang kayak gitu. Jadi masuk ruang belakang apa dapurnya bosnya, baru ke ruangan itu, lewatnya situ, nggak bisa dari depan. Ya kalau dari dalam itu ya normal Mas, orang kelihatan rolling door tutup, memang khusus buat naruh bahan-bahan. Di situ juga ada sayur kayak apa namanya, bawang putih, bawang merah, terus daun bawang, ada semua di situ, Jadi satu cabai. ya? Iya, jadi stoknya itu ditaruh di situ semua kayak gitu loh. Nah Mas Heru bilang kayak gitu. Nah intinya kejadian-kejadian kayak gini itu saya udah ngalamin dulu, bahkan lebih parah kayak gitu. Emang bosnya itu dia itu punya rewangan, makanya itu warungnya laris kayak gitu kan. Udah sekarang udahlah, nggak usah itu lagi kayak gitu kan. Cuman waktu di situ kan saya bener-bener udah nggak kuat banget saya, bener-bener nggak Mas, pokoknya saya besok mau resign, entah saya digaji berapa saya berangkat, digaji berapa terserah, yang penting saya resign, saya mau pindah, saya mau pulang. Berarti masa pamit ya bos? Iya pamit kayak gitu. Nah di situ itu ya emang gajinya sih, bosnya itu emang nggak pelit-pelit banget Mas. Jadi apapun kebutuhan karyawannya kayak sabun, gosok gigi, odol, sampai handuk-handuknya, pokoknya
semuanya itu terjamin di situ. Lengkap fasilitas ya. Lengkap banget. Bener-bener lengkap di situ. Nah, di situ pun ada motor 2. Khusus kalau misalkan libur, nggak buka, terus mau jalan-jalan pakai motor itu. Karena di rumah bosnya kan, berarti dia itu ada mobil, Mas. Mobil itu ada 2. 3. Iya. 2 itu pribadi, satunya itu pick up buat ngangkutin bahan-bahan kayak gitu kan. Berarti Masnya terakhir lihat aku kayak genderuwo itu terakhir takut berarti pulang gitu Mas. Iya, saya pulang. Berarti saya selang 2 hari pulang. Pamit. Iya pamit. Tapi saya masih selama 2 hari sebelum pulang itu dari kejadian itu ya. Itu kan besoknya saya masih kerja, besoknya lagi saya kerja. Terus waktu 3 harinya berarti. 3 harinya itu saya udah cabut dari situ. Nah, terus reaksi bosnya gimana pas waktu Masnya pamit? Nyegah Oh. saya. Nyegah saya. Dia bilang pokoknya aku seneng karo kowe. Saya itu suka sama kamu. Iya. Orangnya baik, kamu manutan, Tekun itu. kamu manutan di waktu apa di warung juga kamu jagsik-jagsik cekatan, baik kamu, jadi nggak usah pulang, kamu mau gaji berapa tak kasih. Dia malah nawarin gaji saya berapapun dia kasih kayak gitu kan. Itu udah sama Mas Herunya di situ kan. Waktu itu kan Mas Heru dulu yang bilang, karena kan ibaratnya itu kayak Mas Heru itu tangan kanan ya Mas. Iya, iya. Ya jadi saya apapun saya kalau mau koordinasi sama bosnya, bilang apa bilang ini sama Mas Heru dulu, nanti bilang sama bosnya kayak gitu. Nah terus di situ ada Mas Heru juga di situ. Mas Heru bilang, Hendrik tuh di bosnya nggak bolehin kamu resign. Ya bukan nggak bolehin sih, resign aja, tapi dia masih kehilangan kayak gitu. Nah enggak Pak, saya pengen keluar, entah saya digaji berapa terserah kayak gitu, terserah, pokoknya saya mau pulang, saya nggak kuat di sini, bener-bener saya nggak kuat. Saya kan jujur apa adanya Mas. Mas apa cerita? Iya sama bosnya. Dilihatin ini cerita. Iya dari awal, tapi kan waktu saya lihat bosnya itu saya nggak cerita. Iya, iya. Nggak cerita itu saya. Terus tanggapnya bosnya gimana Mas lihat penampakan-penampakan itu? Ya dia itu cuman bilang, ya namanya aja rumah tua. Oh, rumah tua gitu. Padahal ya saya, itu kayak gitu kok rumah tua. Apa sih? Itu bukan rumah tua. Rumah tua itu kayak joglo tapi kayak dijadiin kayu ukiran atau apa kan. Itu bangunannya Bangunan sekarang Mas. sekarang. Iya. Arsiteknya sekarang itu. Iya, model-model sekarang kayak tipe-tipe sekarang itu loh. Tapi ngomongnya rumah tua Rumah itu. tua kayak gitu, bilangnya rumah tua. Ya Iya, lo wajar rumah tua. Ngono. Terus ya mungkin ada yang suka sama kamu. Kayak gitu lah. Enggak Pak, saya maaf Pak, nggak bisa, saya memang pengen keluar. Ya wes, kalau mau keluar silakan, nggak apa-apa. Kamu mau tak pesangoni berapa? Intinya dalam hal uang dia itu nggak pernah mikir 2 kali, itu nggak. Jadi bener-bener apapun yang karyawan mau ya silakan Iya, iya. kasih kayak gitu. Silakan mau berapa lah, nyebut aja kayak gitu. Cuman kan kadang dari kitanya itu emang, masa kita mau nyebut sebanyak-banyak sebanyak apa kayak gitu kan. Iya, iya. Paling ya bilang kita semuanya ya sewajarnya aja Pak kayak gitu kan. Karena kita juga kan punya rasa nggak enak kan, meskipun kita diganggu hal-hal kayak gitu. Mas Heru juga udah cerita ini itu tentang bosnya kayak gitu, terus kita yang nggak berpikir enggak Iya. Pak, ini Pak duit haram atau apa kayak gitu, enggak Mas. Kita kembali masa warungnya Mas. Kalau warungnya itu ramai nggak Mas? Warungnya selalu rame, nggak pernah yang namanya sepi. Sepi-sepi itu kan ada beberapa menu. Orang kan itu kan pecel lele karo hampir sama kayak Lamongan kayak Mas. Kalau Lamongan, pecel lele itu. Pecel lele itu kan kayak Lamongan persis ya. Iya di situ kan. Jadi kayak ada lele, burung dara, ayam, bebek kayak gitu kan. Terus itu tuh yang pokoknya sisa itu berapa biji. Kalau misalkan lele itu kan bawa
Kalau di situ kan kita beli di pengepul kiloan, tapi kita jualnya kan satuan per biji kan. Nah itu tuh kita sore jam 5 bawa 50 50 lele itu habis, Pasti habis. pasti habis jam 10 itu udah. Ya, paling sisa 2 atau 3 atau 4 kayak gitu toh. Itu pun sengaja disisain Mas buat ada yang maksudnya kayak Mas Adam lah ya, contohnya Mas Adam aku lele sisanya hiji mangan mengko, lele sisain satu buat makan nanti. Paling kayak gitu requestan anak-anak, yang lain mah udah bersih semua habis. Berarti pelanggan sudah memang benar-benar sudah banyak ya? Bener-bener udah ya apa ya pernah sih Mas ya, dulu waktu saya di situ itu waktu saya nggak pengen makan mie ayam itu di berarti sebelah yang sebelah di sebelah kanannya kalau nggak salah itu ada tetangganya jual mie ayam tapi kan bentuknya dia jualan tapi di rumah kayak gitu kan. Nah, terus pas waktu di laci ada itu kayak buntelan apa tuh? Bungkusan itu Di laci itu dalam apa? Itu buat apa Mas? itu tuh saya nggak tahu soalnya Nggak nggak tahu. dijelasin sama sekali, tapi kayaknya sih kayak apa ya, kayak penglaris tuh apa ya Mas, kalau orang-orang anu lo ya, kalau orang-orang yang udah tahu hal-hal kayak gitu mungkin itu jenis penglaris kayak gitu kayak lo kayak gitu, soalnya aneh sih bungkusnya. Nah bungkusan kayak gitu warna hitam, talinya merah, bungkusannya bener-bener tali kayak gitu merah. Tapi Mas Heru tahu. Mas Heru tahu tapi dia ngomongnya ya itu mah dari awal apa namanya udah di situ ditaruh situ sama bosnya gitu. Terus Mas Malik lihat tadi yang teleponan itu siapa itu? Itu saya nggak tahu. Mas Malik gitu kan? Mas Malik ya? Mas Adam itu. Mas Adam yang Mas Adam. teleponan tuh kan? Awalnya lihat teleponan, terus Iya. bilangnya baru dari depan. Baru dari depan. Itu siapa itu Mas? Ada makhluk gaib yang nyamar atau gimana? Ya saya nggak tahu juga sih Mas ya. Pokoknya ya di situ memang benar-benar wujudnya Mas Adam banget. Persis. Pokoknya benar-benar wujud Mas Adam banget. Bener real itu orang itu teleponan. Tapi kan dia datang dari depan. Dan saya lihat di situ, waktu saya nyapa Mas Adam lagi teleponan itu, pintu kan nggak saya tutup Mas, karena kan saya tahu ada Mas Adam ya kan, barangkali dia mau masuk kok pintu tak tutup nggak sopan kan. Terus saya langsung duduk, langsung Mas Adam datang dari depan kayak gitu kan. Masa bingung kan? Nah kalau misalkan usilnya Mas Adam langsung situ, dia mau lewat mana, mau secepat apa langsung dari depan itu kan. Orang selisih waktunya itu nggak ada 1 menit kok, hitungan detik Mas. Nah, dari belakang muter, kalau lewatnya dalam kan saya lihat, tapi dia kan kalau lewat muter, orang saya lihat waktu Mas Adam datang dari depan itu, saya lihat itu Mas Adam baru buka gerbang, baru buka belum nutup gerbang. Kan aneh. Berarti mungkin ada makhluk gaib yang nyamar mungkin. Ya mungkin di situ. Menyerupai Mas Adam. Mas Adam itu. Terus awalnya pas Mas lihat bosnya lagi ritual yang pertama tuh nggak ada anak-anaknya. Ya nggak ada. Nggak ada. Terus kedua melihat itu sosok misterius nenek-neneknya. Iya. Itu yang kedua kali berarti. Iya kan 2 kalinya. Berarti si bosnya itu ritualnya sama Mas. Sama, masih utuh ya? Kayak gitu. Cuman ya nggak tahu sih Mas ya. Setiap hari ritualnya setiap hari atau apa kayak gitu. Soalnya kan waktu saya pokoknya tetangganya kan jual mie ayam. Waktu saya makan mie ayam di situ, tetangganya itu sempat bilang, "Mas, kerja neng kono ya, kerja di situ ya," gitu kan. Ya, pokoknya bos inilah ya. Nah, kerja di situ ya, lama apa? Pecel lele ya. Nggih, Pak. Iya, Pak. Oh. Pernah ngalami hal-hal anu pora, pernah ngalami hal-hal aneh enggak gitu. Saya ini orang tahu nih ya, terus saya bilang pernah Pak, hati-hati Mas, bosnya rada galak, maksudnya hati-hati bosnya itu agak galak. Saya nggak tahu maksudnya. Bosnya agak galak padahal baik banget sih. Baik banget. Iyalah, dia udah termasuk
top itu, bos top paling top saya temui, Ya, tapi kan yakin. kok bisa Itu. tetangga kok ngomongnya Nah, galak gitu kan. saya tanya kan, galak kenapa, Pak? Iya. Ya wis, pokoknya gak galak. Werit, werit itu apa ya bahasa itunya? Medit. Werit itu kayak angker gitu. Oh, angker. Biasanya Banyuwangi itu murid gitu. Nek werit itu iya, ya Jawa itu sebenarnya Ya, Jawa Jawa. ya. Cuman kan itu orangnya yang jual mie ayam itu hati-hati mas, werit kayak gitu. Jadi ya dia kan tetangganya otomatis kan tahu kan. Tahu ya. Orang dia kayaknya udah lama banget di situ. Dia pun cuman bilang itu werit kayak gitu. Kalau werit itu Indonesia angker kayak angker. Hati-hati mas, angker kayak gitu. Nah Iya. terus saya tanya, angker kenapa pak? Werit kenapa? Ya bosmu emang kayak gini. Tapi ya hati-hati pokoknya sama bosmu kayak gitu. Katanya dia itu tukang mie ayam itu pernah lihat kayak apa sih ya, serenggi apa sih, siluman kok, serenggi Oh, serenggi siluman Serenggi. Heeh. Lah itu katanya pernah itu lihat apa di depan itu masuk ke rumah Oh, ada tukang siluman mie ayam Serenggi. itu kayak gitu. Siluman Serenggi Itu pernah lihat ya Iya. sekali ya gitu Ya waktu mungkin. malam-malam kan dia masih buka. Itu waktu posisi di situ tuh belum waktu baru awal-awal ada kontrakan katanya. Waktu ada mes itu dia kan jualan, dia cerita itu jualan tengah malam sampai tengah malam udah habis-habis tumben kayak gitu kan. Terus waktu dia ngerokok, dia jalan kan ke depan apa gerobaknya itu, dia lihat kok ada kayak apa celeng apa ya itu kalau Siluman ya Serenggi ya celeng itu. babi ya Iya. itu masuk mas, Oh. masuk ke rumah Iya. kayak gitu, masuk ke rumah terus dia apa liatin sambil longok-longok kayak gini, nengok-nengok kayak gini itu di depan pintu. Berarti sudah ada saksi ya. Makanya Iya. cuma kan dia kan tukang mie ayam itu kan namanya Pak Warjo, Iya. itu dia nggak cerita banyak, cuman kayak gitu tok ceritanya lah kan. Di situ kan iya berarti emang bener Iya. setelah itu tuh dia waktu saya makan mie ayam itu waktu saya kejadian setelah setelah saya sakit. Setelah saya sakit kayak gitu, jadi saya nggak bener-bener kepengennya mie kayak gitu, mie ayam beneran ada yang jualan, saya ke situ. Nah dia cerita kayak gitu. Nggak jauh ya mas? Nggak jauh, orang tetanggaan. Tangga ya. Orang saya maksudnya kalau saya lihat dari mes aja kelihatan gerobaknya kok. Masa baru 2 bulan loh ya? Ya kurang lebih mas. 2 bulan loh. Iya. Tuh udah ada banyak gangguan. Banyak gangguan. Katanya dulu ada yang di situ. Di situ kan Mas Heru kan udah ngomong itu ada dulu juga ada karyawan. Iya. Sama nggak betah mas? Sama. Kejadian sama mas? Kejadian sama. Jadi ya mungkin kejadian mistisnya itu nggak sama seperti saya, cuman emang sering diganggu katanya mas. Iya ya, tapi kalau Mas Heru kan memang sudah hafal ya. Ya udah apa lama dia gitu memang kan. udah dari awal sih dia Terus pas ikut waktu masnya bosnya. baru masuk itu hawanya pengap itu. Pengap banget. Kayak Itu ada hawa panas gitu mas. iya. Jadi itu pengapnya itu waktu di rukonya mas. Tapi kan itu terbuka kan mas ya? Rukonya. Yang dirasain pengap itu kan terbuka kan? Iya bener. Buka banget. Logikanya kan nggak masuk mas. Nggak masuk. Mm-mm. Ya ada ventilasi. Pintunya juga, pintu belakang juga kebuka. Terus itu kan waktu saya apa sih berarti di belakang itu. Pokoknya ini saya nganu piring-piring kotor lah. Berarti si bosnya ini ritualnya gimana sih mas prakteknya itu loh? Jadi dia itu pokoknya di sini itu kayak dupa kawi Dupa kalau Cina, nggak salah, Gunung dupa Kawi itu. itu di sini bunga kan itu di kayak gini mas. Nah sini tuh selembitin tikar kayak gitu Iya. loh, karpet kayak itu. Nah dah duduk dia duduk di depan rolling door itu yang kayak yang gudang. Nah ditancepin terus ditaruh situ apa bunganya, taruh depan dupanya itu.
Nah, terus dianya itu kayak sila kayak kayak Sila, sila kayak duduk gitulah. sila gitu. Iya, kayak gitu duduk sila. Dia itu hadapnya ke atas. Mm-mm. Ke atasnya itu kayak gini. Bukan kayak gini, kayak Ya, gini. Kayak lihat kayak kita lagi lihat sesuatu itu. lihat sesuatu kayak lagi ngobrol atau apa kayak gitu. 2 kali saya lihat kayak gitu dan sama. Nah, terus kembang kantilnya itu diapain, Mas? Di situ, ditaruh di situ. Taruh situ. Ditaruh di situ. Tapi pernah makan korban tumbal karyawan nggak, Mas? Kalau tumbal sih saya nggak pernah Nggak dengar pernah dengar. mas, nggak pernah dengar. Orang waktu Bapak Warjo itu bilang juga nggak kayak maksudnya nggak ada yang maksudnya dia cuma ngalamin hal itu tok dan kata Mas Heru yo nggak ada hal-hal yang memakan korban atau apa kecelakaan lah biasanya kan kayak gitu kan. Ya, Orang kalau miara setan ya gitu kan ada kecelakaan di dekatnya atau mungkin bos saya itu usaha atau di depannya atau apa kayak gitu kan saya tapi kan enggak. secara normal itu kan nggak mungkin, Mas, itu. Warnanya Ya selalu ramai gitu kan. warnanya selalu Selalu ramai, ramai itu. selalu ramai. Selalu habis cepet ya. Iya, selalu habis cepat. Pokoknya Tapi jam 10 itu pasti pas. mas. Tapi nggak pernah turah banyak atau gimana? Pasti habis itu. Selama Banyaknya masa habis, 2 bulan kerja di sini. banyaknya habis. Banyak habisnya. Sisa itu paling 2-3 potong. Iya. Kadang ya lebih banyak-banyaknya itu sisa 5 potong. Padahal kan kita bawanya lebih. Kadang minim-minimnya itu 45 potong mas. Nah, masa selama 2 bulan, selama digaji itu ada bonusnya atau pernah dikasih uang tip itu? Ih, nggak main-main mas. Nggak main-main. Jadi kalau bonus gaji pokok ada, dulu gaji pokok itu saya ingat saya itu 2.200.200, Iya. 2.250. Terus setiap pertengahan bulan sekitar tanggal 13-14 itu dikasih uang lagi, bilangnya sih bukan bonus mas, buat jajan. Buat jajan. Ya, dihitungnya setiap 1 bulan itu 1 bulan itu kan 30 hari kan, itu 1 bulan itu 30.000, berarti kalau 30 kali 30 900. Kadang dikasih 1 juta, kadang 1.100.000. Kalau saya dulu itu dari gaji 2.250.000 ditambah saya selama di situ itu uang jajan itu 1.100.000. Terus bonusnya itu ada sendiri. Bonusnya itu 1.300.000. Dah di total aja itu kayak ada empat kayak Enak, Mas, ya? enak. Orang makan aja ikut situ kan, ya kan. Jadi Iya. kita gak kurang-kurang makan. Sabun, apa perlengkapan kita semua. Tinggal ngomong, Mas Heru nanti ngasih reses ke bosnya, bayar langsung bosnya. Bener-bener lah kan. Ya emang sih emang rame kayak gitu. Cuman kalau dilihat dari itunya kan itu kan ruko itu kan waktu saya di situ berarti masih posisi masih sewa atau enggak itu ya. Pokoknya ada keperluan itu ruko itu banyak banget mas. Kalau di pembukuannya itu Untung Masnya nggak dimakan tumbal ya. ya semoga saja. Tumbal buat mereka itu kan Masnya sudah jelas lihat yang terakhir itu kan matanya Iya merah itu bener kan. Berbulu dia itu kan. berbulu. Tapi Masnya lihat tangannya, Mas? Enggak, Nggak orang ya? dia muka badan dia itu kayak apa kayak gini. Iya. Tidur sini lihat 30 cm jaraknya. Tatapan muka mata sama mata dia tuh kayak Berarti si bosnya memang benar pakai pesugihan penglaris ya, tapi nggak iya makan tumbal itu, Mas. enggak Nggak dia cuma nggak makan tuh. diganggu-ganggu makhluk astral itu. Iya Tapi cuman si yang Mas Malik sama Mas Adam juga pernah diganggu, Mas. pernah Sama juga. sama. Mereka sudah berapa bulan atau tahun, Mas, di Malik sama Mas Adam? Kalau Mas Heru dari Mas Heru ya, kalau Mas Heru itu cerita waktu ngobrol-ngobrol sama saya, yang lain juga ngobrol sama saya itu, Mas Heru itu di situ tuh udah sekitar 4-5 tahun, kurang lebih lah, Iya. 4 tahun 5 tahun. Terus di apa namanya, Mas Malik itu sekitar ada berapa ya? Waktu itu saya lupa itu, sekitar 3 tahun kayaknya. Mm-mm. Nah yang Mas Adam ya 1 tahun lebih kayak gitu. Terus Ber- saya
baru-baru. Baru 2 bulan. Nggak kuat itu. Terakhir itu masa benar-benar takut ya. Ya bener-bener saya ngedown banget di situ, Mas. Iya. Sampai Belum sekarang kuat. masih ingat, Mas? Masih banget, Mas. Kalau ibaratnya saya bisa gambar, tak gambar, Mas. Iya, iya. Masih inget banget di sini. Dari takutnya, wujudnya, matanya, bulunya. Tapi kan gajinya gede, Mas. Ya, saya ya buat apa sih, Mas, gaji Ya, gede tapi kalau tertekan kayak gitu. Takut itu saya. memang banyak makhluk astral itu, Mas. Iya, banyak di situ. Tetangganya juga melihat ada siluman sergi gitu kan. Iya, Celeng masuk, itu. masuk ke rumah. Oke, Itu oke, dilihat Bat. satu kali. Berarti ini buat pengalaman aja, Mas. Iya, Mudah-mudahan nggak ada gangguan lagi nih sama makhluk gaib itu. amin, amin. Nah, berarti ini cukup ya, Mas ya? Iya, Oke. Oke, guys, ini bisa buat pelajaran kalian semua ya. Di namanya makhluk gaib itu kan pasti ada ya. Jadi mudah-mudahan pengalamannya Mas Hendrik ini bisa buat pelajaran kita semua. iya, Jadi ini benar-benar bosnya ini memakai pesugihan penglaris, tapi Iya, nggak makan tumbal ya, Mas. iya, Dan si bosnya ini kan juga ngasih bonus, ngasih uang tip, juga buat jajan, fasilitas lengkap, tapi nggak makan tumbal. betul. Tapi kalau urusan makhluk astral kan pada mengganggu, Mas ya. Iya, pada mengganggu Ganggu banget. kan. Pas awalnya itu kan digedor-gedor pintu toilet itu kan. Iya, Masa lagi buang air kecil, terus masa kan semar itu kan. Bentar Iya, itu kan, tapi iya, nggak ada bentar, semar. nggak Oke. ada orang yang Nggak ada bilang, orang gitu. iya, kayak gitu. Nggak Ini ada ya? siapa? Ini enggak. Mm-mm. Benar-benar diam. Oke, oke. Nggak ada suara. Cukup ya, Mas ya? Iya, siap. Oke, guys, inilah cerita dari Mas Hendrik. Semoga penuh manfaat untuk kita semua. Jadi yang namanya makhluk gaib, pesugihan atau tumbal itu memang nyata. Dan ini benar-benar real yang diambil kisah nyata Mas Hendrik. Semoga penuh manfaat. Dan banyakkan istighfar dan selawat agar teman-teman ini selalu selamat dunia dan akhirat, dan untuk berkah kita semua juga ya, Mas ya. Iya, Untuk siap. pelajaran kita semua nih. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai sini saya pamit. Saksikan terus video selanjutnya di Kang Jin Misteri. Kisah seram dari pelosok dunia.